Oke, halo guys, welcome back to Muda Belajar Investasi, teman trading dan investasi kalian. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga portfolio kalian juga bagus dan kalian sehat-sehat. Ya, seperti yang kita lihat teman-teman, IHSG turun terus ya selama berapa dari tanggal 1 Juli sampai hari ini 4 Juli turun terus. Ya, tapi ada kabar gembiranya adalah turunannya itu low volume ya. Turunnya low volume. Kalau misalnya kita lihat sendiri hari ini pun dia cuman turun volume transaksinya 6,4 triliun. Jadi itu kabar baiknya. Namun kita mesti lihat juga bahwa IHSG sekarang lagi konsolidasi, tinggal nungguin ya apakah dia akan breakdown ke bawah, karena sekarang udah close di bawah MA50 garis kuning ya. Garis kuning MA50. Ini area-area support yang gue bilang ini dijebol, dia kemungkinan besar akan ke MA100 ya. MA100 di sini kalau misalkan dia nggak break up ke atas ya. Nah, di sini area 6.800. Kalau 6.800 dijebol juga ya, ada kemungkinan dia bisa ke 6.700. Nah tapi ingat, kalau dia turun ke 6.700 pun itu masih sangat nggak apa-apa asal turunnya dengan low volume ya. Oke, dengan low volume catatannya. Kalau misalnya volume yang gede ya berpotensi lagi breakdown sampai ke 6.500 atau ke 6.420 ya. Hopefully nggak sampai ke situ, karena kalau sampai ke situ nanti berat banget ya buat IHSG naik lagi break all time high, itu berat banget. Jadi hopefully maksimal cuma 6.700 atau di 6.550 ya. Semoga, kita nggak tahu. Yang bisa kita kontrol adalah kita beli sahamnya nggak asal-asalan, lalu risk manajemennya bagus. Nah gue lihat nih hari ini teman-teman bahwa ada volume transaksi besar itu di Antam dan Bank Mandiri ya. Bank Mandiri sih doji ya, dia doji itu nggak naik nggak turun ya, ada perlawanan. Kalau Antam turun ya, coba kita lihat ya. Terus kalau misalkan kita lihat nih Antam, apakah dia bagus ya, hari ini kita lihat bahwa ini distribusi semua ya. BK, AK ini foreign semua distribusi. Yang beli ini domestik nih. PD ini kan Indo Premier ya kalau nggak salah. Coba kita lihat. Nah, Indo Premier Sekuritas. Nah ini lokal semua yang nampungin nih bayarnya ya. Lagi-lagi, tapi apakah dibilang Antam jelek? Enggak ya, Antam masih strong uptrend. Dia koreksi di sini, dia rebound ini bagus. Tinggal tunggu momennya break 3170. MBI pasti beli ya. MBI pasti beli asal dia break gitu. Kalau enggak ya enggak akan beli, karena bisa potensi ke 3.600 lah kurang lebih gitu. Tapi distribusi. Nah kalau misalnya kita ngelihat dari sini ya, dari break 21 Mei kita lihat itu masih big akumulasi tuh, lihat kan. AK masih megang barang 350 miliar, BK megang barang 295 miliar seperti itu. Tapi kalau misalnya dilihatnya hari ini doang ya, dia udah jualan barang. Hari ini tanggal 4 dia udah buang 51 miliar, AK buang 38 miliar. Tapi inget ya, tadi total dia masih punya berapa? Tadi total dari sini 20 Mei dia masih punya total 385 miliar. Ya ini udah net buy maupun sell ya. Jadi dia udah jualan tadi 50 miliar, dia masih ada 385 miliar di harga 3.177. Oke. 3.177, 3.138, ZP 3.188. Jadi gue mau pastiin dia break dulu ya 3170. Kalau dia break gue beli ya. Kalau gue beli di situ harga gue udah sama kayak AK beli 385 miliar, udah sama. Oke, jadi ingat ya, kita cuman follow the market, jangan sok ngelawan. Kalau ternyata nggak ngebreak, ternyata besok nih ya tanggal 7, tanggal 8 foreign jualan mulu, ya udah ngapain dilawan ya kan? Ngapain dilawan? Biarin, nggak usah beli. Nah kalau kita ngeliat foreign tuh
Hari ini net sell 230 miliar. Ya, tapi kalau misalnya kita ngeliat dari 20 Mei ya semua big akumulasi. Jadi Antam bisa buat dijadiin watchlist buat kalian teman-teman ya. Lanjut saham berikutnya yang menurut gue menarik, MBMA. Mantap nih ya, MBMA reversal, koreksi, rebound kenceng, volume gede. 30 Juni volumenya gede, dia naik 15%. Oke, volume gede. Nah, terus konsolidasi ya, cuman turun 4,7%. Besoknya nggak ada volume. Besoknya naik cuman nggak ada volume. Hari ini naik ada volume. Terus beli? Ya nggak langsung beli. Ya jawabannya nggak langsung beli. Belinya kapan? Lagi-lagi tunggu ada momentum break. Ya ini kan ascending triangle. Ini kan set gitu. Nah seperti ini. Break mana? Nah terserah kalian ya. Kalau gua break ini nih, highest ini 490. Kalau dia break 494 ya, 94 mau beli ya. Stop lossnya simple, kalau low-nya dia di sini 40, gua stop lossnya 440. Nah sip ya, 11%. Targetnya ini mah sebetulnya apakah pasti di sini ada tekanan jual nih ya 535, tapi biasanya gue 3 kali target, 3 kali risk atau 2 kali risk ya, 2 kali risk sih biasanya 22% ya, risk and rewardnya 2%. Kalau misalnya kita ngelihat bandarmologi hari ini akumulasi terus ya, NI, AK, ZP. Kita lihat forennya MBMA, foren akumulasi cuma 6,3 miliar. Tapi ingat ya, kalau dibandingin Antam ini lebih tipis volumenya lebih tipis, karena tadi kalian lihat sendiri kalau Antam volumenya gede bener, orang belinya ratusan miliar, volume ini cuman belasan miliar ya, jadi volumenya lebih kecil. Tapi selagi kita dananya masih di bawah 1 miliar masih liquid lah. Oke ya, seperti itu. Nah kalau misalnya kita ngeliat nih selama dari sini 5 Juni ya sampai sekarang, orang megang barang nggak sih? 5 Juni sampai sekarang ya masih normal akumulasi. Oke, LG punya barang di 455, NI punya barang 34 miliar di 461. Oke, jadi masih hari ini MBMA 468. Kalau gue maunya beli di 494, mahal ya? Apa-apa mahal, yang penting breakout dulu. Nah NI akumulasi lagi, tetap beli terus dia. Nah, seperti itu. Oke, jadi untuk ini MBMA ya teman-teman. Lalu berikutnya coba kita lihat Ratu. Nah Ratu juga menurut gue menarik. Dari IPO gue ikutan sih, dapat ya berapa ratus persen, terus turun ya jual ya, nggak usah belagu. Wah gue jual daripada terkocok begini ya, nanti belinya. Nah ini ada gambaran kemungkinan besar dia bikin cup and handle. Nah tapi cup and handle-nya ternyata nggak sesuai yang gue prediksi, dia jebol dulu di sini. Padahal waktu itu kalau dia breakout di sini mau beli, ternyata enggak. Ya kalau kalian nonton video mana juga ada lah ya, ternyata cup and handle nggak sesuai prediksi, nggak rugi karena nggak kebeli, nggak nyangkut juga ya, karena belum beli. Mungkin lebih lebar lagi, tapi lama banget ya, 18 Februari sampai Juli udah berapa tuh, udah 4 bulan ya, 4 bulan masih konsolidasi kayak gini. Tapi ingat, kalau dia break dari sini bakal kenceng pasti ya. Kalau nggak breakout ke atas, breakdown ya udah turunnya juga bakal turun kenceng, udah pasti itu ya. Tapi kalau dia breakout ini tuh jaraknya kita lihat ya, jaraknya kalau dia breakout itu dia bisa ke 15.000. Kalau dari target ini loh, belinya di berapa? Belinya pertama, kalau misalkan kita beli pas dia breakout itu aja masih bisa 56%. Oke, itu kalau belinya pas dia breakout. Tapi
Biasanya sih gue suka nih kalau dia konsolidasi. Ingat ya, konsolidasi low volume. Kalau kalian nontonin video MBI rutin pasti gue selalu bilang ya, konsolidasi low volume itu menarik ya. Ini menarik, ini sangat menarik ya. Beli pas dia break dari sini 6.900 ya, maunya 6.900. Kalau dia break ya stop lossnya segini aja. Oke, kalau sampai sini aja 36% untungnya. Ini risk and rewardnya udah 1:3. Tapi kalau bebas ya, misalnya gue beli di sini misalnya 50 juta, terus beli 50 juta di sini, pas udah risk and reward 1:3, gue jual nih setengahnya 25 juta. 25 jutanya lagi gue hold aja terus, kan udah nggak ada risiko ya. Stop lossnya pasti udah naik terus, trailing stop. Kalau sampai ke sini udah pasti beggar. Yang penting kalau dia break dia beggar. Tapi kalian mesti ingat ya, jangan wah ini pasti beggar 1 minggu 2 minggu ya, jangan bodoh ya, karena dia konsolidasinya aja 4 bulan lebih ya. Kalau kalian mau di ratu beggar ya, siap gak kira-kira nahan 4 bulan lebih ya? Kita ngomong ininya apakah pasti 4 bulan nggak bisa lebih lama? Pasti bisa lebih lama, kita mana tahu ya. Itu bukan fokusnya, itu bukan yang di dalam hal yang kita kontrol. Yang kita fokusin adalah yang bisa kita kontrol. Apa? Resiko. Siap gak stop loss 12% kalau dia jebol lagi? Misalnya dia break 6.000 berapa tadi, 6.900, terus dia jebol, ternyata habis beli 6.900 malah balik turun. Siap stop loss gak? Ya kalau gue sih selalu siap ya, karena gue udah ada file yang kita belinya maksimal berapa. Jadi transaksi itu mau stop lossnya berapa persen pun MBI udah ada rumusnya ya. MBI itu udah ada rumusnya. Contohnya tadi ya, gue bikin apa namanya, si siapa, Ratu ya. Tinggal ketik Ratu, maunya di 6.900, lalu stop lossnya mau di berapa tadi, jebol ini 6.200 ya. Stop lossnya 6.200 berarti 10% ya, 10%. Dan gua misalnya modalnya nih ya, contoh ini modal 100 juta. Buat teman-teman yang member MBI pasti udah jelas, ini udah gua jelasin banyak ya di video membership. Nah ini misalnya modal 100 juta kan, gue udah bikin aturan bahwa maunya sekali transaksi ya, risk per trade cuman 0,5%. Jadi kalau gue stop loss ruginya 500.000, maunya gitu ya. Ini maunya begitu, terserah kalian ya. Misalnya oh enggak, gue siap nih Jor, enggak gue siap nih sekali trade kalau modal 1 juta siap, resikonya 1 juta siap. Oh yaudah tinggal diganti aja, ini 1%. Oke, tinggal diganti aja. Nah kalau udah siap resikonya 1 juta, maka kita udah sesuai rumus. Kita langsung dikasih tahu bahwa maksimal gue beli adalah 14 lot, berarti 9 juta ya, dengan resiko 10%. Maksimal beli Ratu ya 14 lot. Enak, udah sesimpel itu. Jadi kita udah ini, jadi trading plan kita semuanya itu jelas, terstruktur. Kenapa mesti begini? Karena ini adalah fokus yang bisa kita kontrol, resiko. Jadi kalau kalian, gue bilang saham A stop lossnya 12%, saham B stop lossnya 18%, belinya jangan sama. A beli 10 juta, B 10 juta, itu salah tuh teman-teman ya. Itu salah karena stop lossnya beda kan ya. Yang paling penting adalah risk per transaksinya, kita sanggupnya berapa, yang dimana risk per transaksinya adalah resiko yang bisa kita terima walaupun kena stop loss 10 kali ya. Kalau gue bikin begini ya, 10 kali stop loss kan 5 juta, berarti portfolio cuman kegerus 5% gitu. Walaupun jarang portfolio tergerus 5% nih. Kita lihat ya chart, ini gue catat semua ya, kinerja portfolio incaran MBI sama kinerja IHSG yang gue udah posting di Telegram. Ini semuanya tercatat teman-teman ya, semua tercatat sampai Juli ya. Ini udah 1 Juli tuh ya, nanti diupdate sampai ke 4 Juli. Ini semua tercatat ya. Kemarin IHSG minus sampai 15% ya, MBI cuma minus maksimal 4,27%. Oke,
bahkan sekarang udah mengenalkan IHSG kalau misalnya kita lihat. Oke, jadi enak sistem yang kayak begini tuh jelas, teman-teman tuh udah jelas, teman-teman tuh terukur transaksinya. Jadi sebetulnya gue setahun ini loss apa enggak sih, profit apa enggak sih, dapatnya gimana sih, nah, dibanding IHSG ngalahin atau enggak. Nah seperti itu. So buat kalian dapetin file ini, kalian gue berikan gratis kalau kalian ikut membership MBI Stock Mastery ya. Tapi buat kalian, lagi-lagi gue bilang, kalau kalian yang modalnya masih pas-pasan gitu ya, kecil ya, terus biaya membership yang sangat murah ini membebankan kalian, nggak usah ikut ya, nggak usah ikut. Mendingan kalian belajar aja dari video-video yang gue bagiin gratis di YouTube. Nah tapi kalau saya tetap mau belajar karena mau belajar yang lebih terstruktur, karena udah di membership pasti terstruktur ya, itu gue nggak bisa larang kalian kalau misalkan kalian tetap mau. Tapi tetap ya, kalau kalian merasa membership ini merasa keberatkan, padahal itu udah murah banget ya, sebulan nggak nyampe 100.000, itu jangan dulu lah ya, jangan dulu ya. Cuman gue cuma mau ingetin sarannya, lebih baik belajar ya, belajar sambil praktek. Oke, belajar dari MBI yang udah gue siapin semuanya terstruktur buat kalian. So semoga video ini bermanfaat teman-teman. Nanti gue mau bahas saham-saham berikutnya, ada Toba, Inco ya, dan yang lainnya. Kalau misalnya kalian mau ada tambahan, silakan komen atau join di channel Telegram yang gratis. Oke, terima kasih semuanya, sampai jumpa di video selanjutnya, bye bye.